As we see your glory, we sing your holy hope rise inside us. Hope rise inside us. We see your glory, your grace unfolding. Hope rise inside us. Hope rise inside us. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali saya ucapkan kembali selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Mari kita lambaikan tangan, sampaikan senyum kepada semua yang ada di sini. Selamat datang, selamat hari Minggu. Ya, kita pagi ini ada di minggu ketiga dari seri New Hope. Ya, seri minggu ketiga ini bertemakan Pentecost Sunday atau Minggu Pentakosta. Walaupun hari raya Pentakosta diperingati itu bukan hari ini sebenarnya ya, karena ini adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi hari Pentakosta ini diperingati itu tepat jatuh pada tanggal 23 Mei seharusnya ya di tahun ini. Namun kita masukkan ini di dalam satu seri khotbah ya. Jadi di minggu ketiga ini kisah lanjutan setelah kebangkitan Kristus, apa yang terjadi. Jadi kita tukar, kita majukan tema Pentakosta ini ya. Kita akan melihat banyak mengenai Pentakosta ini dari Kisah Para Rasul. Ya, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab Saudara pada pagi hari ini. Kita akan membahas peristiwa setelah kebangkitan Kristus yang ditulis oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, tema pada pagi hari ini hari atau minggu Pentakosta. Ya, I will pour out my spirit on all people. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 2 bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membaca sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kita sampai di ayat kelima dulu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang dengan haus dan lapar akan firman-Mu, datang dengan kerendahan hati dan membuka hati dan pikiran kami, mengizinkan firman Allah masuk dalam hati kami, dan Kau membuka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara, kembali ke peristiwa ke hari Pentakosta. Setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari, di Kisah Para Rasul pertama ditulis Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, ya, terangkat ke surga. Nah, saya bahas dulu tentang Pentakosta. Pentakosta ini adalah hari ke-50 setelah hari Sabat dari Minggu Paskah atau Passover Week, ya. Pentakosta ini adalah merupakan perayaan tahunan, ya, atau festival tahunan di mana orang-orang Yahudi yang tersebar dari berbagai daerah, ya, dari berbagai bangsa negara, mereka di hari Pentakosta ini semua
datang ke Yerusalem, ya pulang kampung begitu ya, atau bahkan yang mereka yang bukan orang Yahudi juga ikut merayakan bersama, karena ada juga penganut agama Yahudi yang bukan orang Yahudi, mereka ikut juga merayakan, datang ke Yerusalem berkumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta. Ya, apa itu hari raya Pentakosta? Ini adalah hari panen raya, ya, hari panen raya yang dijadikan juga menjadi tradisi agama Yahudi. Ya, hari ini disebut juga festival panen raya atau festival hasil buah pertama, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya the Feast of Harvest atau the Feast of First Fruit, ya. Nah, jadi hari Pentakosta ini adalah puncak, ya, puncak perayaan setelah 7 minggu melewati Paskah, ya, dan dianggap ini juga sebagai panen raya karena gandum-gandum ladang-ladang itu pas juga menghasilkan buah yang pertama. Nah, jadi itulah secara literal, secara adat istiadat hari Pentakosta, ya. Nah, bersamaan dengan itu, ya, mengingat kembali hari kematian dan kebangkitan Yesus itu juga terjadi persis di sekitar waktu Paskah atau Passover, ya, yang dirayakan oleh tradisi umat Yahudi bersamaan dengan tradisi Passover itu bersamaan juga dengan hari kebangkitan Kristus, ya. Dan setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dan Yesus naik ke surga, jadi ia berpesan, ya, tadi kembali peristiwa waktu sebelum Yesus naik, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ya, khusus kepada 12 muridnya. Apa pesannya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu 12 murid, ia, yaitu Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa. Jadi murid-murid dilarang kembali ke Galilea karena mereka orang Galilea kan. Mereka disuruh tinggal di Yerusalem, tunggu di situ. Ya. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, masih di ayat 4 ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Dan kemudian Yesus melanjutkan, jadi setelah bicara ini ada sedikit pertanyaan dari murid-muridnya, tapi saya loncat saja ke ayat ke-8, kata Yesus menjawab murid-muridnya, tetapi, di ayat 8 ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada 12 rasul sebelum ia terangkat ke surga. Ya. Tunggu di Yerusalem, nanti kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi menunggu untuk apa? Menunggu untuk kedatangan Roh Kudus. Untuk apa itu? Untuk menerima kuasa. Ketika Roh Kudus datang, tidak datang begitu saja, tapi ada kuasa yang datang kepada kamu, sehingga ketika engkau menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Ada tugas baru, ya. Ada sesuatu yang baru, ada pengharapan yang baru. Ketika murid-murid ditinggalkan gurunya, ketika Yesus seperti meninggalkan dia naik ke surga, Yesus tidak hanya pergi begitu saja, tetapi memberikan pengharapan yang baru kepada murid-murid bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Itulah jadinya ada bangkitlah pengharapan di dalam hati murid-muridnya. Jadi kita nggak bingung setelah ini bagaimana. Terus bagaimana gurunya meninggalkan kita. Tetapi Yesus tidak tinggalkan begitu saja. Dia sampaikan tunggu. Nanti kamu akan menerima tugas baru. Akan menerima mandat baru. Bukan mandat baru. Menerima harapan baru maksud saya ya. Menerima pengharapan yang baru.
ya, untuk melakukan mandat yang sudah saya berikan, ya. Kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya, setelah Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menerima kuasa, setelah menerima janji Bapa, yaitu untuk menjadi saksi di Yerusalem. Jadi Yesus mengatakan ayat ke-8 ini adalah nubuatan, ya, yang akan terjadi yang mereka terima. Yaitu apa? Yesus setelah mereka menantikan, setelah mereka menerima janji Bapa, Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Betul bahwa banyak orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Dan Yesus juga katakan, kamu akan menjadi saksi di Yudea. Dan memang betul, 10 hari kemudian, di hari ke-50, banyak orang dari Yudea datang ke Yerusalem. Lalu Yesus juga mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Samaria. Dan betul, 10 hari kemudian, banyak orang dari Samaria datang ke Yerusalem di hari Pentakosta. Kemudian Yesus juga mengatakan, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dan betul, 10 hari kemudian, banyak orang dari berbagai daerah seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan tepat sekali apa yang Yesus katakan, ya, bukan angan-angan, bukan mimpi saja yang belaka, tapi Yesus tahu persis nanti 10 hari kemudian akan banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem, ya, pulang kampung, ya. Tadi pagi kita baru bahas ada berita yang kurang enak, ya. Lebaran ini katanya nggak boleh pulang kampung, jadi jangan kemana-mana, tunggu aja, ya. Mungkin jangan-jangan seperti Tuhan Yesus bicara, tunggu aja di Jakarta, jangan kemana-mana. Nanti kalau boleh pulang kampung, boleh berlibur, nah tinggal tunggu waktunya. Demikian Yesus juga bilang, jangan kemana-mana dulu, tunggu. Ya, tunggu. Nanti pada saat orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem, di situ aku akan mencurahkan rohku menjadi saksi. Kita lanjut, ya. Nah, orang-orang yang percaya, murid-murid, ya, termasuk dengan perempuan-perempuan dan mereka murid-murid yang di luar lingkaran 12 ini, mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Mereka menunggu janji Bapa. Mereka punya secercah pengharapan. Seperti gambar jendela ini yang saudara lihat di belakang saya ini sebagai simbol, sebagai lambang. Di dalam kegelapan di luar sana, ada secercah cahaya. Masih ada pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kekalutan, dalam kondisi kita mungkin saat ini nggak ada kepastian, ya, yang bisnis travel sudah bikin tiket, bikin perjalanan untuk Lebaran ternyata nggak boleh, dilarang pemerintah, nggak boleh kemana-mana. Jadi kayaknya kacau lagi bisnisnya. Tapi ingat, masih ada pengharapan. Pasti ada pengharapan baru di dalam Kristus. Ya, kita lanjutkan. Jadi pada hari Pentakosta, 10 hari kemudian berarti kira-kira kan. Karena Pentakosta ini kira-kira 50 hari berarti setelah kebangkitan Kristus. Dan Yesus menampakkan diri tadi kan selama 40 hari. Masih ada sisa 10 hari sampai ke hari Pentakosta. Jadi selama 10 hari lah murid-murid menunggu, menantikan janji Bapa di Yerusalem. Pada saat itu, hari Pentakosta, semua orang, hampir semua orang Yahudi dan non-Yahudi dari berbagai wilayah di seluruh dunia, ya, dunia pada masa itu, ya, dunia, maksudnya dari segala daerah, negara, datang berkumpul ke Yerusalem. Di saat itu, semua orang sudah berkumpul merayakan panen raya, panen gandum atau jelai, ya, barley. Roh Kudus dicurahkan, memenuhi rasul-rasul seperti yang kita baca tadi. Tiba-tiba ayat pertama, yang ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba di hari Pentakosta itu, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin begitu keras yang memenuhi seluruh rumah, kira-kira seperti ini. Tiba-tiba mereka tercengang-cengang. Inilah yang dijanjikan ternyata. Ya, waktu mereka duduk, dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Ya, bayangkan, di dalam mereka lihat, ternyata ada lidah-lidah api. Api itu masuk, mereka pikir kebakaran, ternyata bukan kebakaran. Dan hinggap pada mereka masing-masing, dan lidah api itu dari atas turun dan hinggap di atas kepala
setiap orang percaya masuk ke dalam diri setiap orang percaya, maka ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Waktu itu di Yerusalem diam semua orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini begitu menggemparkan Yerusalem, dan di momen Yerusalem itu penuh sesak dengan berbagai bangsa, berbagai orang dari segala bangsa. Ketika itu, ketika dipenuhi Roh Kudus, Petrus bangkit, ya, keluar dari ruangan ini, dan mereka masih terus berkata-kata dalam bahasa yang baru. Semuanya menyebar berkata-kata dalam bahasa baru, dan semua orang dari penjuru dunia itu mendengar apa yang dikatakan oleh murid-murid ini, dan mereka bilang, ini orang gila kali ya, jangan-jangan. Lalu Petrus datang, lalu Petrus tampil keluar, dan ini kesempatan yang baik. Semua orang dari seluruh dunia ada di depan, ada di jalan-jalan raya, mereka berkumpul semua. Di situ Petrus berbicara kepada banyak orang, dan pada saat itu kira-kira ada 3.000 jiwa bertobat dan menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dan 3.000 jiwa ini diselamatkan, dan mereka memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Dan di saat itu juga, pada hari itu juga, Roh Kudus juga dicurahkan kepada 3.000 orang ini. Wow, suatu kebangunan rohani yang luar biasa di hari Pentakosta itu. Bukan suatu yang kebetulan, bukan suatu yang nggak sengaja tiba-tiba ada orang banyak berkumpul. Itu Tuhan sudah atur semuanya. Pada saat semua orang telah berkumpul di sana, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Hari Pentakosta ini menjadi begitu spesial di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya menjadi hari panen gandum, bukan hanya menjadi hari panen penuaian gandum raya, namun hari Pentakosta ini menjadi hari penuaian jiwa-jiwa. Bukan hanya panen gandum, tuaian gandum, tetapi hari Pentakosta Tuhan buat menjadi hari penuaian jiwa-jiwa yang begitu luar biasa, masif, 3.000 orang. Jadi rupanya ada yang catat waktu itu ya, dicatat satu-satu. Namanya siapa? Namanya siapa? Dicatat semua. Ada 3.000 setelah dicatat semua daftar hadir, daftar yang menyerahkan diri, yang mau dibaptis. Rupanya ada Asyir mungkin yang catat waktu itu. Nggak tahu siapa yang catat. Dihitung kira-kira ada 3.000 yang percaya. Luar biasa. Amin. Kalau saudara setuju amin, bisa kasih icon di chat saudara, reaction. Bagaimana reaction saudara begitu terkesan akan pekerjaan Roh Kudus. Silakan saudara kasih reaction. Saya pastikan saudara masih mendengar firman Tuhan dan konsentrasi pada pagi hari ini. Amin. Ini satu pesan yang luar biasa. Saya percaya saudara pasti diberkati pada pagi hari ini. Amin. Kita lanjut. Kemudian ayat 17. Ya, kita masuk ke ayat 17. Kemudian Petrus terus berbicara dari ayat 16 ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17 mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Saudara, di dalam momen yang begitu luar biasa, di dalam momen kebangunan rohani yang terjadi, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah, Roh Kudus dicurahkan
secara masif. Ya, ada 3.000, bayangkan di dalam satu kota, ya kota Yerusalem tidak sebesar Jakarta pada masa itu. 3.000 itu banyak sekali. Ya, kita kebaktian aja nggak sampai 3.000, ya kan? Ini 3.000 banyak sekali. Semuanya 3.000-nya itu penuh dengan Roh Kudus. Makanya Petrus juga bilang, pada hari terakhir, Petrus mengingat, mengutip apa yang dinubuatkan oleh Yoel, Nabi Yoel, ya, bahwa dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Tepatlah apa yang dikatakan Nabi Yoel. Ini terjadi sekarang, kata Petrus. Tepatlah apa yang firman Tuhan katakan. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ya, saudara, saya semangat sekali beritakan ini. Karena nanti kita coba lihat lebih detail ya. Aku akan mencurahkan rohku. Ini Allah sendiri yang berbicara kepada kita, kepada umatnya. Roh Allah diberikan kepada, dikatakan siapa di sini? Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ya, saudara, ini luar biasa apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya, makanya ini firman New Hope, nanti saudara jangan sampai ketinggalan minggu depan, ini masih berlanjut. Apa yang Roh Kudus, apa yang Allah curahkan Roh Kudus kepada kita, nanti minggu keempat dan kelima itu adalah dampaknya, aplikasinya, atau manifestasinya. Saudara harus ikut minggu depan ibadah. Itu manifestasinya. Ya, tapi saya buka dengan pagi ini apa yang Tuhan curahkan kepada kita. Nanti manifestasinya minggu depan, kesembuhan, kuasa, ya. Pastor Isi akan menyampaikan firman. Saudara harus datang karena saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki pengharapan yang baru. Kita memiliki janji itu, karena dikatakan kepada semua umat manusia. Nah, saya mau membedah sedikit. Ya, kita akan belajar pagi hari ini. Apa makna nubuatan Yoel? Ya, makanya saya beli subtitlenya tadi di depan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Nah, apa maknanya? Mari kita lihat. Yang pertama saya berikan poinnya adalah meninggikan Yesus Kristus. Ya, apa maknanya? Yaitu meninggikan Yesus Kristus. Exaltation atau peninggian, pengagungan Yesus Kristus. Mari kita lihat di ayat 32. Ya, ayat ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, kemudian ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, sekali lagi ayat 33. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan baik-baik. Ya. Dan sesudah ia ditinggikan. Kata-kata ditinggikan ini dari aslinya, ya, dari kitab dari naskah aslinya, kata-kata ditinggikan ini tensisnya adalah auris. Ya, saya fokus ke tensisnya adalah auris. Artinya ini yang telah lampau. Ya, jadi Yesus telah ditinggikan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Kemudian dan menerima Roh Kudus. Kata-kata menerima ini juga kata-kata aktif, menerima, ya. Jadi Yesus yang sebagai penerimanya, ya. Dan kata-kata menerima ini juga dalam naskah aslinya, tensisnya itu mengandung arti tensis auris, ya. Auris itu lampau. Jadi artinya begini dalam bahasa Indonesianya. Dan sesudah Yesus ditinggikan, Yesus telah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan telah
menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, pada saat Petrus berbicara ini, Petrus mengatakan Yesus telah menerima Roh Kudus. Kapan itu? Ya, bisa jadi waktu peristiwa baptisan Yesus. Dia menerima Roh Kudus datang seperti burung merpati. Nah, kira-kira apa yang Petrus mau sampaikan kepada gerombolan orang Yahudi dan non-Yahudi yang ribuan orang itu, yang dari segala penjuru bangsa itu datang? Petrus mau bicara kepada mereka semua. Hei kalian semua, Yesus itu bukan hanya sekedar manusia. Yesus itu bukan hanya sekedar nabi biasa. Tapi Petrus mau katakan bahwa Yesus itu, yang kamu salibkan itu, dia adalah Tuhan. Ya, Allah telah membuat dia menjadi Tuhan. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel. Jadi dia mengatakan, hai semua orang yang datang dari penjuru dunia, hai kaum Israel, kira-kira Petrus bicara gitu. Dengar baik-baik. Kalian harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Disinilah Petrus dengan berani mengatakan kepada semua bangsa dari kolong langit yang datang ke Yerusalem pada pagi atau siang hari itu, dengar baik-baik bahwa Yesus yang kamu salibkan itu bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan dan Kristus. Apa yang membuat Petrus begitu berani berbicara ini? Ketika dia terima Roh Kudus di dalam dirinya. Petrus yang tadinya malu, Petrus yang tadinya takut, bersembunyi. Namun ketika Roh Kudus datang di dalam diri dia, dengan berani dia proklamasikan, Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Dengan berani Petrus mengatakan kepada semua orang ya di seluruh kota Yerusalem pada masa itu. Dan bukan hanya itu. Petrus berusaha menyampaikan kepada mereka, ya, orang Israel, orang di Yerusalem ya, melihat Yesus begitu hebat melakukan mujizat, dan mereka kagum akan Roh Allah yang ada pada diri Yesus yang telah memenuhi Yesus. Petrus mau sampaikan begini, dengar baik-baik orang Israel, Roh Kudus yang telah diberikan kepada Yesus itu, Roh Kudus itulah yang dicurahkan, roh yang sama itu yang dicurahkan kepada kita pada hari ini. Itulah yang Petrus mau sampaikan di ayat 33 tadi. Maka ya dan menerima dan telah menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, ayat 33 ya. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Artinya ayat 33 ini, Roh Kudus, burung merpati itu yang digambarkan dalam rupa burung merpati sebagai simbolis yang datang memenuhi Yesus baptisan itu. Petrus mau katakan, roh yang sama itu yang masuk, yang ada di dalam diri Yesus itu, Roh Allah itu juga diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Itu yang Petrus mau katakan. Wow. Betapa dahsyatnya hari itu. Mereka tercengang-cengang, orang Israel. Ya, penduduk Yerusalem tercengang-cengang. Sampai mereka katakan, jadi apa yang harus kami perbuat? Kami mau juga yang kamu dapat itu. Kami mau juga dengan seperti itu. Karena mereka melihat Roh Allah yang ada di Yesus, itu juga diberikan kepada kita. Mereka bilang, kami mau, kami mau. Kira-kira mereka begitu katakan. Makanya di ayat 38 Petrus bilang, makanya mereka bilang, jadi bagaimana kami harus lakukan apa? Kata orang banyak semua itu. Makanya Petrus katakan, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Wow. Saudara mau juga? Siapa yang mau? Coba kasih reaction di Zoom saudara. Siapa yang nggak mau? Orang Israel mereka mengerti. Mereka tahu mengalami waktu itu. Wah, itu Yesus luar biasa, begitu hebat dia, begitu mengagumi Yesus. Mereka mau rohnya juga. Dan sekarang Petrus bilang, ini sekarang roh yang sama akan diberikan kepada kamu juga. Nah, jadi yang pertama tadi, apa maknanya?
Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Artinya roh yang ada pada Yesus, yaitu Roh Kudus, akan dicurahkan kepada kamu. Jadi makna perkataan itu untuk meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus telah mengambil tempat yang seharusnya di atas tahta, ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa saat Roh Kudus dicurahkan kepadanya. Yesus berhak memerintah karena dia adalah Tuhan. Allah telah menjadikan dia Tuhan. Jadi apa arti kata Tuhan di sini? Bahasa aslinya adalah Kyrios. Kyrios ini artinya adalah Lord, Master, Raja. Lalu Allah telah menjadikan dia sebagai Kristus. Apa itu Kristus? Kristus adalah Kristos, ya. Yang bahasa Ibraninya adalah Mesias, yaitu Savior atau juru selamat. Itulah Yesus. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan ini memberikan kesaksian dan peneguhan dan memberanikan Petrus untuk berkata-kata, berbicara dengan berani kepada orang Israel yang telah menyalibkan Yesus itu. Dengar baik-baik orang Israel, bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi ketika Roh Kudus diberikan, Roh itu akan memberikan kesaksian, akan memberikan keberanian untuk kita memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan untuk meninggikan Yesus Kristus, bukan meninggikan diri kita. Yang kedua, aku akan mencurahkan rohku semua umat manusia. Yang kedua, artinya Injil ini, berita ini, bagi segala bangsa. Ya. Yang kedua, Injil bagi segala bangsa. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, ya, dari versi ESV-nya. Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul itu terutama sebenarnya ini bukan buat orang Yahudi. Lukas menulisnya bukan ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Roma dan Yunani. Maksud Lukas adalah untuk menunjukkan bahwa Injil tersedia untuk semua orang. Roh Kudus dicurahkan ini menjadi peneguhan, ya, menjadi konfirmasi, konviksi penerimaan Yesus Kristus melalui iman. Pencurahan Roh Kudus ini menjadi validasi untuk penerimaan Injil bagi semua orang non-Yahudi. Nah, kemudian apa bukti utama dari pencurahan Roh Kudus? Ya, bukti utamanya adalah semua orang berbahasa yang baru, yang mereka kenal, yang mereka tahu, ya, dan ini yang disebut bahasa lidah atau bahasa roh. Ya, orang percaya mereka menyatakan puji-pujian kepada Tuhan dengan berbagai bahasa. Ya, seperti kita lihat di ayat kelima, ya, pasal kedua. Sekarang tinggal di Yerusalem orang-orang Yahudi yang takut akan Allah dari setiap bangsa di bawah langit. Ayat 8, ayat 9. Orang Parsia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan sebagian daerah Libya, dekat Kirene, pengunjung dari Roma, dan semua orang Yahudi dan bukan Yahudi, ya, orang Kreta, ya, dari Arab, dan semuanya berkumpul. Ini saya kasih lihat petanya, ya, gambarnya. Mereka semua dari berbagai daerah berkumpul di sana. Ini membuktikan, dan momen ini Tuhan rancang. Di hari ini, di hari Pentakosta ini, rancang di hari inilah Roh Kudus dicurahkan. Sehingga Petrus dengan berani dan murid-murid rasul-rasul dengan berani beritakan. Saya percaya semua tersebar. Rasul-rasul lain juga beritakan Injil kepada semua orang dari penjuru dunia ini. Ini membuktikan bahwa Injil bukan hanya untuk penduduk Yerusalem. Injil bukan hanya untuk orang Yahudi. Namun Yesus sudah katakan di ayat ke-8 tadi, Injil ini untuk di Yerusalem, untuk di Yudea, untuk di Samaria, dan untuk seluruh orang di penjuru dunia, sampai ke ujung bumi. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Injil adalah untuk segala bangsa. Amen.
Pencurahan roh ini adalah isyarat dari Tuhan bahwa Dia sedang mengambil alih kembali bangsa-bangsa yang pada masa pemerintahan Nimrod itu terserak ke seluruh daerah. Di momen Pentakosta ini, Tuhan sedang membalik untuk memberitakan bahwa Injil ini kembali kepada harus disebarkan kepada semua bangsa, ya. Bangsa-bangsa yang terpencar, tapi sekarang semua bangsa ini dapat mendengar berita Injil ini, ya, menjadi warisan bagi Tuhan. Jadi untuk apa Roh Kudus ini dicurahkan? Yaitu untuk kita menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus dan karunia Roh Kudus untuk melayani segala bangsa, bukan hanya kepada orang tertentu, bukan hanya kepada sekelompok tertentu, tapi Injil ini untuk menjadi saksi bagi semua bangsa, untuk kita melayani semua bangsa, ya, untuk kita mengalirkan, mencurahkan kuasa Roh Kudus ini kepada semua orang melalui kita lah, melalui saudara dan saya lah, kita pakai untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang di gereja saja. Kuasa Roh Kudus harus disalurkan, harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Melalui hidup kita, kita diberdayakan, kita di-empower, kita diberdayakan untuk kita menjadi berkat, untuk melayani orang lain. Yang ketiga, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Yaitu Roh Kudus diberikan ini bagi segala bangsa. Ya. Roh Kudus bukan hanya untuk beberapa orang terpilih, ya. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada nabi-nabi. Ya, contohnya kepada Daud, Roh Allah diberikan. Contohnya kepada Simon, Roh Allah, Roh Kudus diberikan sehingga memberikan kekuatan kepada Simson, dan ada banyak lagi nabi-nabi. Di dalam perjanjian lama diberikan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang terpilih saja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan juga Roh Kudus itu diturun pada Yesus Kristus. Nah, namun sejak peristiwa Pentakosta ini, Roh Kudus yang sama dikatakan dicurahkan, diberikan kepada semua orang. Jadi sekali lagi, Roh Kudus adalah untuk segala bangsa, untuk semua orang. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke semua umat manusia. Nah, janji Roh Kudus adalah untuk semua orang yang berkumpul di Yerusalem pada masa itu, dan bukan hanya kepada generasi mereka saja. Kita lihat di ayat ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Dan bagi mereka yang masih jauh, yaitu kita sekarang, ya, sebanyak yang dipanggil Tuhan. Jadi janji kepenuhan Roh Kudus, janji pencurahan Roh Kudus ini diberikan juga kepada saya dan saudara. Amin. Untuk apa? Supaya kita memperoleh kuasa, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berbuah. Amin. Roh Kudus adalah bukti hidup yang diubahkan. Roh Kudus adalah konfirmasi bahwa kita telah dibersihkan. Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus adalah yang menguatkan, memberikan karunia kepada kita untuk percaya. Roh Kudus juga tidak bisa tinggal di dalam bejana yang tidak suci. Roh Kuduslah yang akan menolong kita menginsafkan akan dosa. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk kita menerima karya pengampunan dan percaya kepada Yesus. Pencurahan Roh Kudus diberikan kepada semua umat manusia. Pencurahan Roh Kudus juga dimaksudkan untuk memberdayakan umat Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Saya tutup dengan, jadi apa makna Pentakosta buat saya? Ya, kalau tadi di dalam Kisah Para Rasul, sekarang jadi apa kalau gitu maknanya untuk saya? Saudara, Roh Kudus juga diberikan untuk saudara dan saya, untuk mengaruniakan kepada kita iman,
untuk meneguhkan iman kita, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Untuk itu, saudara dan saya membutuhkan Roh Kudus untuk kita terus tetap percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk kita meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya kita menjalani kehidupan sehari-hari yang berbuah di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dikuatkan oleh Roh Kudus yang memberdayakan kita untuk kita bisa menjadi saksi Kristus dan melayani sesama umat manusia. Untuk itulah Roh Kudus berikan juga kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, mau saudara membuka hati, mengizinkan, menerima, sebagaimana orang Israel pada masa itu di Yerusalem berkata, jadi apa yang harus kami perbuat? Jadi gimana, kami juga mau terima Roh Kudus. Jadi gimana, kami harus bagaimana? Mereka bertanya kepada Petrus yang sedang berkhotbah waktu itu. Jika saudara mau, sebagaimana yang Petrus katakan di ayat ke-38 tadi, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Amin.